Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman yang mudah-mudahan Allah muliakan, bersama lagi dengan Bapak Muhammad Prima Ramadan sebagai guru tahsin dan juga agama di SDIT Insan Cermat. Teman-teman, Bapak pada hari ini ya akan menyampaikan kisah singkat dari peristiwa Isra dan Miraj ya. Mengapa demikian? Karena pada hari ini teman-teman kan libur sekolah. Nah, Bapak ingin mengajak teman-teman untuk menyimak apa yang Bapak sampaikan ya berkaitan dengan peristiwa kisahnya Isra Miraj. Nah, untuk itu teman-teman saksikan video ini ya. Insya Allah video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Bapak akan menceritakannya dengan sesingkat-singkatnya supaya teman-teman bisa lebih paham secara garis besar apa sih yang ada dan istimewanya peristiwa Isra Miraj. Oke. Untuk langsung saja selamat menyaksikan dan mendengarkan ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita semua seluruh umat muslim memperingati kisah dan peristiwa yang luar biasa ya yang dialami oleh Nabi dan Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena peristiwa ini sangat berkaitan erat dengan Rasul kita yaitu Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Teman-teman tahu tidak perintah sholat itu awalnya dari mana? Nah, perintah sholat itu awalnya dari peristiwa Isra dan Miraj. Mengapa demikian teman-teman? Karena semakin penasaran ya teman-teman. Oke, singkatnya, jadi pada waktu itu Rasulullah SAW di malam hari ya kedatangan tamu agung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tak sendirian ya, dibarengi oleh kendaraan secepat kilat dan lebih-lebih dari cahaya, yaitu adalah buraq. Nah, kendaraan buraq ini yang nantinya akan menemani perjalanan Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis ya, yang dulunya itu sekarang itu adalah Palestina, menuju ke langit ketujuh ya, yaitu Sidratul Muntaha, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Terus bila dianalogikan ini akan terasa sulit karena mana mungkin Rasulullah bisa menuju ke langit ketujuh ya tanpa menggunakan alat-alat yang canggih. Tapi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan lebih mudah. Dan makanya Allah mengirimkan kendaraan seperti buruk ini yang diibaratkan seperti kilatan cahaya, itu mampu menjalankan hambanya hanya dalam satu malam saja. Nah, karena demikian, karena pengertian dari Isra dan Miraj ya, Isra berasal dari kata Sara yang artinya naik atau memperjalankan seorang hamba naik ya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Mi'raj itu adalah alat untuk dipakai untuk Isra tadi, untuk naik ya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, siapa yang akan naik ke Sidratul Muntaha? Yaitu Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril dengan bantuan kendaraan seperti buraq yang seperti kilatan cahaya dan lebih-lebih dari cahaya. Karena percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah berangkat bersama malaikat Jibril. Nah, di perjalanan Rasulullah SAW ke langit yang pertama terlebih dahulu sebelum ke langit ketujuh. Langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama kita. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam,
Nabi yang ketiga, langit ketiga itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian langit yang keempat adalah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian langit kelima itu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian langit yang keenam itu Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir langit ketujuh kita akan bertemu dengan bapak para nabi, siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ketujuh ini semua nabi mendoakan Rasulullah SAW dan bertanya kepada malaikat Jibril sebelumnya, ya Jibril, siapa yang ke bawah ini? Yaitu adalah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apakah dia sudah diutus? Ya Jibril, ya alhamdulillah dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah mendengar perkataan Jibril, semua nabi yang ada di setiap langit itu mendoakan Rasulullah SAW, yaitu mendoakan kebaikan-kebaikan. Sungguh luar biasa, di antara sesama nabi pun saling mendoakan. Kita sebagai manusia wajib untuk mendoakan sesama muslim dan saudara lainnya. Nah teman-teman, setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari bumi ya ke langit pertama hingga ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya Rasulullah SAW ini untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu ya. Jadi tujuan awalnya Rasulullah SAW di malam hari ini, di mana dalam surat Al-Isra ya, dalilnya itu adalah surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu innahu huwas sami'ul basir. Ya, jadi Rasulullah SAW diberikan mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk melakukan perjalanan untuk naik dari bumi ke langit pertama hingga ke langit ketujuh ya. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini setiap manusia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan agar mereka mendengar serta karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar, maha mengetahui dan juga maha melihat. Nah dari dalil itu ya kita sudah ketahui bahwa perintah yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah perintah sholat dan tanggung-tanggung perintah itu 50 waktu. Karena Rasulullah SAW dengan kemurahan hatinya dia mengetahui kondisi hambanya, maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar untuk diringankan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rasulullah pergi dan kembali lagi ke langit kelima, langit keenam ya, ke nabi-nabi yang lainnya, dan terakhir adalah Nabi Musa. Ya Musa, mudahkanlah dan juga ringankanlah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak melaksanakan sholat 50 waktu. Maka dari situ singkat cerita Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesepakatan dengan nabi-nabi yang lain untuk menyuruh Rasulullah SAW hanya melaksanakan 5 waktu sholat saja, yakni yang kita ketahui adalah sholat subuh dengan jumlah rakaat 2 rakaat, kemudian sholat duhur dengan jumlah rakaat 4, kemudian sholat asar dengan jumlah rakaatnya 4, kemudian sholat maghrib dengan jumlah rakaatnya 3, dan yang terakhir adalah sholat isya dengan jumlah rakaatnya yang 4. Jadi semuanya adalah 17 rakaat ya. Karena Rasulullah SAW mengetahui kondisi tenaga dari setiap hambanya, cukuplah dengan 17 rakaat ini dan 5 waktu ini merupakan salah satu momen supaya hambanya ini lebih berkomunikasi dengan Rabbnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, karena satu-satunya jalan hamba dengan Allah ya untuk berkomunikasi hanya dengan sholat, tidak ada lagi ya. Di balik sholat itu hambanya berdoa meminta kepada Allah supaya setiap hajatnya dikabulkan dan dimudahkan segala urusannya. Jadi luar biasa faedah dan juga manfaat melaksanakan sholat ini, apalagi sholat fardu ya. Pahalanya yaitu adalah 1 kali sholat 10 pahala. Bila 5
waktu dalam sehari itu berarti 50 pahala yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan bila hati kita ikhlas ya dalam menjalankannya. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan sholat ini, apa yang telah diperintahkan dari Allah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil? Hikmahnya adalah kita mengetahui bahwa kita dikenalkan oleh Allah melalui peristiwa ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Kita semakin dekat dengan Allah dan juga kita semakin mengenang sejarah bahwa ini merupakan sejarah terbesar Rasulullah SAW menerima amanah yang begitu besar yang sampai sekarang dirasakan oleh umatnya, yaitu adalah perintah sholat. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi